bidang moneter. Nah, dengan membaiknya keadaan moneter, prestasi moneter, ekonomi Indonesia saat ini, tentunya yang berkepentingan adalah bangsa Indonesia. Ya, jadi dengan kinerja Ibu Miranda, dampak positifnya dirasakan oleh bangsa Indonesia saat ini. Tapi untuk mencapai satu tujuan tersebut kan tidak mesti melakukan upaya-upaya seperti penyuapan seperti itu, begitu ya Pak Dodi? Kami setuju, dan Bu Miranda juga rasanya akan setuju. Oleh karena itu, di dalam pelaksanaan untuk menuju kepada jabatan tersebut, Bu Miranda mengundang anggota DPR memaparkan visi dan misinya. Nah, itulah fakta-fakta yang diungkapkan oleh Bu Miranda. Boleh kami ketahui siapa yang diundang pada saat itu, Pak? Sebagaimana di dalam wawancara tadi, Ibu Miranda mengundang dari fraksi PDIP. Ya, nah jadi yang lain saya nggak ingat ya. Jadi nanti mesti ditanyakan ke Ibu Miranda. Dan Ibu Miranda nyatakan apa adanya. Seperti di pengadilan ditanya, apakah kenal Ibu Nunun? Kenal, dia sebut. Nah, ini mengkoreksi sedikit apa yang disampaikan Pak Tama tadi. Jadi apa yang dirasakan dan dialami oleh Bu Miranda sudah dijelaskan semuanya di muka persidangan. Nah, jadi bangsa Indonesia lah yang paling berkepentingan terhadap naiknya, ditunjuknya Ibu Miranda sebagai Deputi Gubernur Senior. Kalau Pak Dodi bilangnya bangsa Indonesia, berarti luas ya. Tapi sebenarnya adakah pihak-pihak lain, Mas Tama? Kalau saya tadi menyambung Ratna, kalau Mbak Ratna mungkin mulai dari siapa yang diuntungkan setelah dipilih. Tapi kalau saya mau melihat misalnya, harus dilihat, ini PR buat KPK saya rasa. Jadi sebelum Miranda menjadi Deputi Senior Gubernur BI, dia kan juga punya jabatan sebelumnya. Kalau tidak salah sebagai pengawas. Nah ini yang sebenarnya perlu dilihat lebih dalam, misalnya pada saat dia menjadi pengawas, kira-kira siapa yang pernah diuntungkan dari kebijakan-kebijakan atau polisi yang dia buat. Nah ini yang menurut saya bisa dilihat menjadi suatu kesatuan bahwa ini kan menjadi PR untuk mencari cupong gitu ya. Semua indikasi Mas Tama melalui cewek ini apakah sudah dicium juga gitu oleh teman-teman KPK? Sejauh ini sih kita juga belum melihat ya, tapi ini sebuah catatan saja gitu ya. Artinya memang harus dilihat. Ya memang penting setelah dia menjadi siapa yang diuntungkan, tetapi sebelum dia menjadi juga penting untuk dilihat pada saat dia menjadi bidang pengawasan di BI, kira-kira polisi apa yang pernah dia buat, kemudian perusahaan mana atau perbankan mana yang pernah diuntungkan, sehingga terlihat di situ kan ada sebuah mutualisme di sana. Karena kita melihat dalam kasus ini merupakan sebuah capture, jadi ada pihak-pihak tertentu yang berhasil mengcapture gitu ya, melalui suap-suap tadi, mengcapture sebuah jabatan Deputi Senior Gubernur BI melalui keserakahan dari orang-orang di DPR. Jadi keserakahan orang di DPR yang menerima uang itu betul-betul dimanfaatkan dengan luar biasa oleh orang tersebut gitu ya. Sehingga mampu dia mengcapture. Nah ini yang sebenarnya kita perlu khawatirkan. Jadi kasus suap ini betul memang penting sekali ya, suapnya, perbuatan pidananya. Tetapi lebih dari itu, kita harus melihat soal dampak ke depan setelah sebuah jabatan publik yang berhasil di-capture. Sejauh ini selama Ibu Miranda menjabat menjadi DGSBI, apakah ada sebuah kebijakan yang menurut Anda kontroversial? Sejauh ini kita belum melakukan analisis sejauh itu ya. Karena kan sejauh ini kita hanya melihat soal bagaimana proses persidangan itu berjalan. Kemudian kesaksian-kesaksian dari beberapa pihak itu seperti apa. Jadi hanya sampai di situ, belum lebih lihat. Jadi saya rasa ini menjadi PR buat KPK dan publik untuk ikut menganalisa. Silakan Pak Dodi. Mungkin saya koreksi sedikit ya, bahwa Ibu Miranda tidak pernah membidangi pengawasan perbankan. Ini satu koreksi, bisa dicek di Bank Indonesia ya. Jadi di World Bank atau sebelumnya pun tidak pernah. Sebagai apa dia posisinya? Dia di bidang moneter terus. Nah, ya jadi tolong dikoreksi. Kalau ini Pak Tama ini fakta aja gitu ya. Jadi itu satu. Dan yang kedua, boleh dilihat siapa-siapa yang menerbitkan kebijakan mengenai perbankan moneter ya. Asalnya dari mana? Walaupun di dalam sistem pengambilan keputusan di BI itu melalui mekanisme yang namanya RDG, Rapat Dewan Gubernur. Ya, tetapi kita tidak tendensius di sana. Cuma yang jelas saya mengkoreksi sedikit saja, Pak Tama, karena ini fakta supaya tidak tidak bias bahwa Ibu Miranda tidak pernah membidangi pengawasan perbankan. Ya, setahu saya yang membidangi pengawasan perbankan adalah Ibu Siti Fajriah, Pak almarhum Budi Rohadi. Bu Miranda tidak pernah. Baik, demikian. Saya kembali ke Mas Tama. Kalau tadi Pak Dodi mengatakan sebelumnya sempat mengatakan bahwa ini yang berkepentingan adalah bangsa Indonesia, seperti itu kata Mas Dodi. Nah, Mas Tama ada nggak indikasi bahwa memang kalau benar seperti itu yang dikatakan oleh Mas Dodi, artinya Ibu Miranda ini memang tidak
bukan ya seseorang yang berambisi untuk menempati posisi DGS, tapi ada mungkin orang-orang pendorong dia yang belakang dia yang mungkin meminta agar Ibu Miranda dimaju sehingga bisa nanti melindungi beberapa pihak begitu. Analisa dari ICW seperti apa? Itu tadi yang pertama mungkin kalau soal bidang pengawasan gitu ya, saya cuma mau mereview kira-kira apa jabatan sebelumnya. Tadi kalau moneter berarti kebijakan moneter tadi. Betul. Itu satu sisi. Betul. Nah kemudian tadi menyambung tadi dari Rivi, saya rasa soal kepentingan bangsa Indonesia gitu ya. Kalau memang betul itu kepentingan bangsa Indonesia, maka sebenarnya tidak perlu ada sejumlah uang yang diberikan. Tentu orang akan memilih berdasarkan pretensinya sesuai dengan ukuran indikator yang sudah dipakai. Justru di situ ya. Nah, ini kenapa ada sampai sejumlah uang? Nah, ini yang kita khawatirkan. Ada capture tadi yang sudah saya bilang, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya rasa penting juga bagi KPK untuk memeriksa pihak-pihak lain. Misalnya seperti Adang Doro Jatun secara terbuka misalnya itu mengakui misalnya pernah datang ke rumah beberapa kali meminta dikenalkan dengan anggota DPR. Nah ini saya rasa bisa menjadi pintu masuk untuk menopang semua kesaksian-kesaksian yang sudah diberi oleh KPK. Memotong pernyataan Mas Tama. Pada saat itu Ibu Miranda apa motivasinya minta dikenalkan oleh beberapa anggota DPR, Pak Dodi? Jadi sebenarnya Bu Miranda dengan jabatan sebelumnya ya, Bu Miranda pernah menjadi deputi gubernur. Bu Miranda pernah menjadi kandidat sebagai gubernur Bank Indonesia sebelumnya. Tapi gagal. Cuman waktu itu gagal, jadi Bapak Burhanuddin Abdullah. Sebenarnya hukum ini kan nggak pakai andai-andai. Kalau kita mau berandai-andai, kalau dia ambisi kenapa nggak waktu mau jadi calon dewan gubernur? Hukum seperti apa Mas Dodi? Apa maksudnya? Ini kan tadi berandai-andai. Kalau mau berandai-andai, kita juga bisa berandai-andai. Kenapa dia nggak all out waktu jadi pemilihan jadi gubernur? Kan Dewan Gubernur Senior, iya. Ini kalau berandai-andai. Makanya hukum tidak berandai-andai. Hukum adalah berdasarkan kronologis fakta-fakta yang dirangkai menjadi suatu bukti. Nah, itulah yang nantinya saya setuju dengan Pak Tama untuk kita ungkap di persidangan sehingga semua diketahui. Nah, mengenai motivasi Bu Miranda sendiri dengan sejarahnya beliau sebagai akademisi yang sampai saat ini sebagai guru besar Fakultas Ekonomi UI, itu terbukti dengan adanya keadaan ekonomi moneter kita yang membaik. Begitu juga apabila kita memilih suatu pimpinan. Kita memilih gubernur, memilih presiden. Kita mengharapkan adanya perbaikan. Dan apabila keadaannya membaik, ya itulah yang prestasi yang disampaikan. Seperti itu. Kita lihat nanti pemeriksaan kepada Bu Miranda. Memang hari ini diperiksa, tapi sekali lagi bukan sebagai tersangka, melainkan sebagai saksi dari tersangka Ibu Nunung Nurbaiti. Dan juga Ratna, tadi informasi dari Mas Tama, mudah-mudahan ada yang mendengarkan pagi ini ya. Minimal teman-teman di KPK yang bisa juga mengusut dengan metode-metode ataupun juga cara-cara yang berbeda. Terima kasih Mas Tama. Terima kasih Mas Dodi. Jadi selanjutnya tetap di sini kita nanti akan bedah buku ya bersama Rivi. Apa kabar Indonesia akan segera kembali sesaat lagi. Jangan biarkan keringat menghambat aktivitasmu. Pakai Rexona Powder Dry. Perlindungan 3 kali lebih kering dibanding bedak BB. Rexona Powder Dry baru 3 kali lebih kering. Yuasa memang lebih baik. Terpilih sebagai top brand dan berhasil memecahkan rekor muri sebagai aki pilihan pecinta otomotif. Supaya nggak sakit selama musim hujan, harus mandi bebas kuman ala Dettol. Dicuaca sebab kuman berkembang biak lebih cepat, sebabkan flu, pilek, dan iritasi kulit. Anda butuh perlindungan total. Dettol, melindungi. Cegah kuman. Aktivitas harian memberi beban pada sendi. Berjalan 2 kali berat tubuh, turun tangga 5 kali. Penuhi kebutuhan kalsium dan glukosamin Anda. Baru, Andin Total dengan kalsium dan glukosamin. Jagalah tulang dan sendi Anda dari sekarang. Permisi, yakin shampoo membuat Anda tak berketombe? Tentu saja. Bagaimana kalau ketombenya kembali? Tidak mungkin. Mari kita buktikan. Terbukti.